luar biasa sekali di pembukaan acara tadi, Robi dan juga para pemirsa sekalian. Kita sudah disambut dengan penampilan yang luar biasa dari Funky Papua All Stars. Begitu juga ada Arlida Putri yang membawakan lagu-lagu dari Indonesia bagian timur. Kemudian disambung dengan Wika Salim dengan lagu-lagu berbahasa Jawa. Dan Roni Parulian dengan lagu dari Sumatera Utara. Dan kita semua tadi juga manortor sama-sama ya. Kita semua manortor tadi ya. Tepuk tangan buat kita semua dong. Seneng banget ngeliat semangatnya nih Amanda. Yes. Apalagi di bulan kemerdekaan seperti saat ini Amanda ya. Dan yang jelas kita semua tadi mengenakan baju adat yang berbeda-beda dan itu sangat indah banget. Aku setuju banget dan gak heran kalau Indonesia itu disebut Unity in Diversity. Penampilan-penampilan barusan itu sekaligus memamerkan kebinekaan negara Indonesia ini. Terlihat jelas dari berbagai tarian, baju daerah dan juga bahasa yang begitu beragam. Nah ini kalau ngomongin soal penampilan Amanda malam hari ini, Bapak Ibu cantik banget gak sih? Ini rekan saya cantik banget ya. Tepuk tangan buat Amanda semua sekali lagi boleh. And for my partner juga dong Robi Porba. Thank you. Ini kan gaun yang modern, tapi ada sentuhan kain tradisional yang motif batik yang indah. Amanda ceritain dong ini dari daerah mana? Oke, jadi ini aku cerita sedikit ya. Ini aku pakai ini adalah motif kaharingan, Robi. Dan dalam keyakinan suku Dayak itu berarti pohon kehidupan. Yang batang pohonnya itu melambangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sementara dahan dan daunnya melambangkan hubungan antara manusia dan manusia maupun makhluk lainnya di bumi ini. Indah banget ya. Indah dalam banget. Indonesia tuh dalam kain aja bisa dituangkan filosofi yang begitu indah. Teman-teman dari Kalimantan Tengah di mana suaranya ini? Oh, dari sebelah sini ya. Hai Kalimantan. Kalau kamu sendiri Robi ini motif apa sih? Oke, kalau kamu kan dari Kalimantan Tengah, kalau Robi sendiri ini dari Kalimantan Timur, Amanda Oke, ya. tetangga ya. Tetangga. Ini blazernya memang sangat modern, tapi ini membuktikan bahwa ternyata kain tradisional kita, motif apapun, kalau misalkan kita padu padankan dengan sesuatu yang modern, jadinya kayak ganteng banget gitu loh, ya gak sih? Setuju banget Robi. Tapi tenang, pokoknya malam hari ini kita akan pamerkan segala keindahan dan kekayaan budaya Indonesia di segmen-segmen berikutnya Amanda. Betul sekali, namun sebelum kita melanjutkan keseruan acara kita pada malam hari ini, mungkin izinkan kami berdua untuk boleh menyapa para tamu undangan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Yang pertama kami ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo SESH MBA selaku Ketua MPR RI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kemudian juga izinkan kami menyapa Ibu Angela Tanusudibyo selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan juga tentu saja kami ingin menyapa dengan hormat Komjen Polisi Dr. Andes Tomsi Thohir Balau MSI selaku PLT Sekjen Kemendagri. Selamat datang Bapak, selamat menikmati acara. Dan selamat malam dan selamat datang juga kepada yang terhormat Bapak Haritanu Sudibyo selaku Executive Chairman MNC Group. Selamat malam Pak Hari. Dan tentu saja yang satu ini kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh jajaran direksi iNews Media Group. Kami berdua mengucapkan selamat datang di Jakarta Concert Hall. Saya Robi Purba bersama rekan saya Amanda Jevanya akan membawa Anda semua dalam sebuah acara yang luar biasa yaitu Pemimpin Daerah Awards 2024. Robi, sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia, iNews TV mengangkat teladan kepemimpinan di lingkup daerah. Dan acara ini secara khusus dipersembahkan untuk menganugerahkan apresiasi kepada tokoh-tokoh pemimpin daerah di Indonesia yang sudah berkontribusi besar dalam mengembangkan dan memajukan nama daerah mereka masing-masing dan juga tentu saja bangsa Indonesia ini lewat prestasi yang luar biasa dalam berbagai bidang. Ya, dan Amanda tentu saja sebelum kita memulai seluruh runtutan acara pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mendengarkan sambutan dari Executive Chairman MNC Group, the one and only Bapak Haritanu Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita sekalian.
yang kita banggakan, kita hormati Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo, yang juga sahabat dan abang saya. Terima kasih Pak Bamsud hadir dalam acara ini. Kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Komjen Pol Tom Sitohir Palo. Beliau ini satu-satunya di Indonesia yang sekaligus pegang 3 jabatan, Sekjen, Irjen, dan Dirjen Odda. Luar biasa, diborong semua sama beliau. Kemudian dalam perjalanan saya dapat kabar lagi on the way kemari Bapak Abdullah Aswaranas selaku Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga Bu Angela Tanusudibyo yang juga dalam perjalanan menuju kemari selaku Wamen Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentunya seluruh Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami banggakan, para kepala daerah kalau boleh saya sebut, karena masih petahana dan mencalonkan lagi, baik dalam posisi sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota, dan juga para calon-calon yang nanti akan ikut ambil bagian dalam pilkada. Dan saya lihat juga tadi ada penerima award dari jajaran kepolisian. Jadi ingin saya sampaikan, dan tentunya juga para hadirin undangan yang saya banggakan dan teman-teman saya dari iNews Media Group khususnya. Jadi pemimpin daerah award ini bukan hanya untuk kepala daerah, tapi semua tingkat pimpinan di daerah, bahkan termasuk TNI dan Polri. Itulah kenapa terbuka bagi banyak sekali pimpinan yang ikut ambil bagian dalam award ini. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa di sini diselenggarakan oleh iNews Media Group. Kami sudah melakukan konsolidasi bahwa ada 2 grup di media kami, yang satu iNews Media Group, satu lagi adalah bagian entertainment yang kantornya di Kebonjeruk. Jadi apa itu iNews Media Group? Adalah iNews TV dan juga semua pemberitaan di RCTI, MNC TV, dan GTV, dan juga ada di TV berlangganan termasuk antara Sindo News TV, ya Sindo TV, dan beberapa portal, ada inews.id, ada sindonews.com, ada juga okesun.com, kemudian jaringan radio di seluruh Indonesia, termasuk sosial media yang perlu kami sampaikan juga jumlah trafiknya sangat banyak, kurang lebih setiap bulan, khusus iNews Media Group sekitar 300 sampai 400 juta view. Jadi iNews Media Group merupakan konsolidasi dari semua news di dalam MNC Group yang meliputi berbagai platform termasuk OTT atau streaming di RCTI Plus dan Vision Plus. Dan saya sebagai Direktur Utama, Wakil Direktur Utama yang merupakan Ketua Harian, itu Pak Safril Nasution saya perkenalkan. Jadi sehari-hari Pak Safril lah yang lebih berperan dalam menjalankan roda iNews Media Group. Award ini ditujukan dan memiliki 2 tujuan. Yang pertama merupakan apresiasi dari kepala atau pemimpin daerah yang memiliki prestasi, karena daerah itu penting sekali untuk Indonesia bisa lebih baik lagi. Dengan daerah makin maju dengan berbagai bidang, tentunya Indonesia pasti akan lebih maju. Yang kedua, untuk memberikan contoh juga kepada pemimpin daerah yang lain agar termotivasi untuk juga memberikan kontribusi yang lebih lagi, sehingga dalam ajang award berikutnya bisa
mendapatkan award tentunya. Harapannya seperti itu. Kemudian kategorinya ada 8 yang diberikan nanti. Dari 8 itu terdiri dari 27 award yang akan diberikan. Saya tidak panjang lebar karena ini masuk di televisi. Saya ucapkan selamat bagi seluruh pemenang atau peraih award. Tentunya ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, bahwa di tengah suasana apapun yang kita hadapi, tapi muncul pemimpin-pemimpin daerah yang memberikan kontribusi dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Saya kira demikian sambutan singkat saya. Terima kasih sekali lagi ke Pak Bamsud. Waktunya ya Pak Tomsi yang mewakili Pak Menteri Dalam Negeri dan tentu Bapak Ibu sekalian yang hadir, dan sekali lagi selamat kepada para pemenang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haritanu Sudibyo selaku Executive Chairman MNC Group atas sambutannya. Betul sekali Amanda, ini akan menjadi motivasi lebih untuk pemimpin daerah lainnya untuk bisa mengembangkan daerah-daerah. Kalau misalkan daerah semua berkembang, maka yang di kota dan merata pun semuanya sejahtera Amanda masyarakat. Betul sekali Robi, karena dari daerah itu pastinya nanti ujung-ujungnya pasti akan jadi kemajuan Indonesia secara bangsa keseluruhannya. Siapa sih yang gak pengen bangsanya maju dikenal seluruh dunia ya kan? Setuju banget. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Haritanu, terima kasih Bapak atas sambutannya. Dan setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan oleh Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI. Kepada Bapak Bambang Susatyo kami persilakan untuk naik ke atas stage dan menyampaikan sambutannya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Bambang Susatyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Komjen Polisi Tomsi, mewakili Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, Pak Haritanu dan seluruh jajaran Direksi iNews, dan saudara-saudara para penerima pemimpin daerah Award 2024 yang saya banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saudara-saudara malam ini berada di ruangan ini menerima award, itu artinya saudara-saudara sudah terbebas dari godaan setan yang terkutuk. Harta, tahta, wanita. Karena tidak banyak kepala daerah yang akhirnya kena OTT, tidak saja oleh penegak hukum, tapi oleh istri di rumah. Jadi saudara-saudara ini dengan jabatan yang luar biasa yang diharapkan membuat rakyat yang dipimpinnya sejahtera dari mulai gubernur, bupati, wali kota, tapi posisi saudara ini ngeri-ngeri sedap. Sejak KPK berdiri sampai 2023 tahun lalu, setidak-tidaknya 154 bupati, wali kota terjerat korupsi. 22 gubernur juga mengalami nasib yang sama. Padahal jabatan yang saudara dapatkan itu tidak mudah. Betul. Pertama, dengan sistem politik, sistem demokrasi yang kita anut hari ini, ya, saudara dipaksa harus merogoh kocek yang dalam untuk mendapatkan tiket
dari partai atau koalisi partai politik agar mencukupi syarat. Rata-rata berdasarkan kajian, survei penelitian LIPI dan KPK untuk menjadi bupati wali kota paling murah 20 miliar. Gubernur di atas 100 miliar, bahkan sampai ada yang 800 miliar habis di DKI belum lama ini, beberapa waktu yang lalu. Sementara gaji yang bapak-bapak terima rata-rata di bawah 10 juta sebulan. Betul? Ya. Kemudian yang gede adalah, tapi tergantung dengan PAD-nya masing-masing. Tapi berkisar antara 100 sampai 1 miliar. Ya. Kalau kita hitung-hitung, nggak balik modal barang ini. Tapi kita harus angkat topi. Bukan itu yang dikejar, betul. Yang dikejar adalah bagaimana kita dengan sisa umur kita, dengan kemampuan kita, membangun kampung kita, membangun desa kita, membantu kabupaten kita, kota kita, wilayah kita, agar rakyatnya sejahtera. Tepuk tangan dong. Itulah mengapa iNews hari ini menilai saudara-saudara telah berhasil. Berhasil dari godaan setan yang terkutuk, terhindar dari sana, dan berhasil menjadi pemimpin yang terbaik. Sekali lagi selamat kepada saudara-saudara. Jangan pernah lelah dalam berjuang. Termasuk kalau nanti saudara nyalon lagi juga tidak berhasil. Tapi saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kemampuan saudara yang luar biasa ini, saudara akan kembali memimpin daerah saudara-saudara semua. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bambang Susatyo atas sambutannya. Dan Amanda, mereka yang hadir di gedung ini memang adalah mereka-mereka yang terpilih, Amanda. Yes. Dan yang pasti kata Bapak tadi, jangan pernah lelah untuk memajukan penduduknya atau masyarakatnya, Amanda. Betul sekali, dan ini juga seperti menyambung juga seperti yang tadi Pak Hari katakan, kalau nanti terpilih lagi, semoga ini menjadi motivasi untuk terus terhindar dari godaan setan yang terkutuk kalau kata Pak Bamsud tadi ya. Dan ternyata nggak hanya jabatan yang ngeri-ngeri sedap ya Bapak ya, singkatan juga terkadang ngeri-ngeri sedap ya Pak. Tapi tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bambang, sekalian untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Dan para hadirin sekalian, telah hadir juga bersama dengan kita pada malam hari ini. Selamat malam kepada Ibu Angela Tanusudibyo. Selamat malam Ibu, selamat datang. Selamat datang Ibu. Amanda, jadi sebelum acara kita mulai dan juga apresiasinya kita berikan kepada para penerimanya, sesungguhnya nggak mudah loh mendapatkan ini. Ini adalah proses yang sangat panjang sekali. Setuju sekali. Dan tentu saja melalui proses penjurian yang sangat ketat, Amanda. Dan kira-kira seperti apa proses penjurian di balik pemilihan pemenang nominasi Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diikuti oleh pemimpin daerah Forkompimda beserta instansi atau lembaga maupun tokoh daerah? Kita sama-sama saksikan, ini tayangannya. Untuk mewujudkan komitmen sebagai televisi yang konsisten mengangkat nilai-nilai kepemimpinan di daerah, iNews hadir memberikan penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024. Proses seleksi diikuti pemimpin daerah, instansi atau lembaga, serta tokoh di daerah yang berprestasi di berbagai bidang dari 38 provinsi. Penghargaan yang diberikan diantaranya di bidang pelayanan publik, reformasi birokrasi, percepatan pembangunan, peningkatan ekonomi daerah, kerjasama strategis, inovasi daerah, pengembangan pariwisata, dan tokoh daerah. Penilaian terhadap kandidat dilalui dengan mekanisme penjurian yang ketat. Dengan Dewan Juri, Ketua Senat Akademik dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Profesor Dr. Budi Frensidi, peneliti Global Business Marketing BINUS Business School, dan co-founder Asta Gatra Institute, Dr. Wahyu T. Setiobudi, Ekonom Senior Indef Afiliani, Managing Director iNews Media Group Safril Nasution, serta pemimpin redaksi iNews dan Sinonews TV, Aiman Wicaksono.
Disiarkan langsung dari Jakarta Konser Hall iNews Tower. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kurang keras, selamat malam. Saya Aiman Wicaksono. Saya berada dengan bangga di televisi yang selalu meraih peringkat pertama. Terima kasih Pak Ari, Pak Safril dan Bapak-Bapak semua. Dan juga acara Rakyat Bersuara selain terkenal eksklusif, juga selalu juara bertahan peringkat pertama. Terima kasih atas dukungan pemirsa. Saya yakin bahwa tidak hanya di Indonesia, tapi sebagai media yang terbesar, bahkan beyond Indonesia, di Asia Tenggara, ya, merupakan sebuah hal yang membanggakan bagi kami untuk kemudian menggelar hari ini adalah Pemimpin Daerah Awards. Dan malam hari ini saya akan memanggil narasumber eksklusif saya. Ia adalah Bung Abdel Ahrian dan Bung Abdur Arsyad. Wah, luar biasa. Masya Allah. Keren sekali kita ya. Iya, iya. Keren sekali kita Bang. Masya Allah luar biasa. Saya ingin bertanya dulu, apa kabar Bung Abdur dan Cing Abdel? Baik. Baik, saya juga baik, alhamdulillah. Tapi Mas Aiman, Ya, tadi saya mau janjian sama Abdur datang ke iNews ini untuk bareng. oke. Saya telepon dari siang, saya WA, nggak diangkat-angkat, nggak dijawab-jawab. Apa? Kenapa, Dur? Sorry Cing, HP saya disita. Disita polisi. Tidak, disita istri saya. Kalau disita polisi mah itu mah Aiman Wicaksono itu. Iya. Emang istrinya kerja apa? Istri saya polisi. Ya sama dong, kayak gitu ya. Bentar, saya mau ngomongin ini, saya mau Ya. jawab dulu. Nggak apa-apa HP disita asal kebebasan bersuara tidak disita. Wes. Mantap. Hidup Aiman Wicaksono. luar Iya, biasa. iya. Keren. Merdeka pokoknya. Iya, Anda iya. jangan sering-sering. Oke, Tepat. oke, siap. Tiba-tiba ada laporan lagi repot gua. Iya jangan. Kita santai-santai aja. Ya, Mas Abdur, Ya. kita mau ngapain di sini? Oh kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Aiman dong. Oh, oke. Mas Aiman ngundang kita di sini untuk kita diobrol-obrol. Saya punya pertanyaan. Oke. Cing Abdel, Bang Abdur, daerah mana yang paling favorit bagi Cing Abdel dan Bang Abdur? Oke. Oke. Siapa dulu mau jawab nih? Ini Ya, adalah pertanyaan silakan. yang cukup serius ya Mas Aiman ya. Betul. Saya akan menjawab dengan serius juga. Oke, Ya. silakan. Tapi sebelum saya menjawab Mas Aiman, akan lebih baiknya kalau Mas Aiman kan punya acara itu kan Rakyat Bersuara ya. Siap. Saya pengen dong karena kami berdua di sini komika, kita pengen komika bersuara dong. Komika bersuara. Iya. Emang bentar. Emang nyalinya ada? Ya tidak sih. Ada nyalinya, ada. Yang nyiarin yang nggak ada. Iya. Tapi HP saya 2, kalau mau sita 1 nggak apa-apa dong. Iya. Biar agak eksklusif gitu Mas Aiman. Hanya di iNews ada komika bersuara. Betul. Setuju gak? Setuju? Ah, gua enggak. Setuju. Ya setuju. Oke, setuju juga ya. Ya, setuju. Oke, jadi harus diganti ini ya. Oke, saatnya komika bersuara. Langsung diganti. Terus Keren. narasumbernya siapa? Baik. Narasumbernya kita berdua Ya. tetap. Iya. Tadi pertanyaannya Mas Aiman adalah kota apa Ya. atau daerah mana yang kita nyaman untuk tinggal selain dari asal kita Betul. masing-masing ya. Ya. Kalau Cikadut. saya Purwokerto. Oh, karena Purwokerto itu Apa? kata orang Little Jogja, tempatnya itu keren. Mendoan. Bukan. Oke, apa? Apa tuh? Karena kuburan mertua saya di sana. Wah, itu mah karena alasan keluarga, tidak ada hubungan dengan tata letak Enggak, tapi kota itu. Purwokerto itu memang hawanya sejuk, pendidikannya juga bagus, ada UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, jadi kayaknya enak deh untuk tinggal di sana. Gitu. Iya, betul. Dan di sana itu dekat dengan Purbalingga, itu kota knalpot. Betul, kota knalpot. Ya. Knalpot. Ya. Kalau Abdur, Kalau saya Cing, sejujur-jujurnya, saya tidak mau tinggal di Jakarta. jadi mau tinggal di mana? Saya di Depok, Kenapa? karena dekat Jakarta. Di sini lo tinggal dekat aja. Enggak, kenapa? Sejujurnya. Sejujur-jujurnya, kenapa saya suka dengan Depok? Karena Depok itu menjadi kota yang trendsetter. Maksudnya?
bentar. Tiba-tiba ngomongin Jakarta, tiba-tiba ngomongin Depok. Iya. Mau maju calon. Nah. Tidak sih. Boleh sih. Iya. Kenapa Depok? Translator maksudnya? Depok itu menjadi kota yang trendsetter. Karena dia COVID pertama Depok. Ya itu bukan trendsetter dong, Dut. Prestasi dong. Prestasi apa COVID Di pertama? saat yang lain belum kenal COVID, kami sudah kenal COVID. Ya, oke. Babi ngepet, Depok. Trendsetternya kok kayak begitu Ya prestasi kami itu. Ya. Lagu di lampu merah, Depok. Oh ya kalau lagi lampu merah wali kotanya nyanyi. Ya cuman dia saja yang berani di situ emang. Tapi katanya itu akan dicontoh oleh daerah-daerah lain. Iya loh. Wah bagus dong. Di perempatan-perempatan misalnya di Surabaya. Kalau lagi lampu merah akan diputar juga lagu wali kota Depok. Sama aja. Jadi di Surabaya, putarnya lagu wali kota Depok. Iya. Sama juga dong. Iya. baik. Tapi lama-lama katanya Nasumnya eksklusif. Yang datang Kurang eksklusif ya. enggak sama sekali enggak eksklusif ini. Lebih eksklusifan ASI ya. ASI eksklusif tahu dia. Kayak kita enggak deh ya. Nanti Eksklusif kalau gua tahu. kelamaan Ya. Nanti kalau kelamaan dipikir mau nyalon. Iya. Betul. Karena pilkada semakin dekat, Betul. 2 minggu lagi pendaftaran. Iya. Cing Abdel mana? Saya NTB, ini pakai pakaian NTB, asalnya NTT tapi. Tapi tinggal di mana? Lo mau milih di mana nanti? Depok. Di Depok. Depok. Dia mau Depok. jadi wali kota Depok Mall tapi. Saya Depok, saya KTP Depok, jadi ikut pilkada Depok Ya. sama Jabar. Oke. Jadi kita nanti akan saksikan sama-sama bagaimana kemudian memimpin daerah di Saya di Komika. Iya. Oke, baik. Saya di Pasar Minggu, sebelahnya Pasar Senen tuh, sebelah sini dari Pasar Sabtu. Enggak itu. Pasar. Kenapa kalau Sabtu ke Minggu deket tapi Minggu ke Sabtu jauh ya? Karena macet. Enggak ada Senin dulu, Selasa dulu gitu. Nggak tahu juga ya Cing, saya bukan kepala daerah Jakarta sini ya. Iya. Makanya daripada pusing tinggal di Depok. Iya. Karena dekat Jakarta ya. Ya. Ya udah kalau gitu saya panggilkan teman saya, dia makin pusing lama-lama nih. Iya. Mau ngapain nih? Saya katanya mau bacain penghargaan untuk kasih penghargaan kita nih. Maksud penghargaan bukan Cing Abdel sama Bang Abdur, teman Kayaknya- saya. iya, kayaknya- Saya panggilkan. Memang kita tidak pantas untuk membagikan apresiasi, tapi kita pantas untuk mendapatkan apresiasi. Terima kasih banyak. Cing Abdel dan Bang Abdul. Siap. Terima kasih. Kita panggilkan teman saya. Yang eksklusif, informatif, tapi tetap inspiratif. Ia adalah Aldi Hawari dan Fazila Hairunisa. Luar biasa. Silakan, Fazila. Ya, Mas Aim, Zila, sebelum kita bacakan nominasi, kami ucapkan dulu selamat datang kepada Bapak Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Pak. Nah, Aldi dan Mas Aiman tadi kayaknya di belakang nih saya dengar kayaknya Mas Aiman bakal kedatangan tamu spesial ya katanya. ya. Waduh, siapa itu? Siapa itu Wah, kira-kira? banyak sekali nampaknya ya pada malam hari ini. Tapi yang lebih spesial lagi, yang paling kita nanti-nantikan adalah upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini sangat spesial. Kenapa? Karena dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Cepat sekali progres pembangunan dari IKN ini ya. Nah, untuk itu kita akan dalam penghargaan pertama ini kita akan dedikasikan untuk pemerintah atau lembaga daerah yang melakukan peningkatan ekonomi daerah dan juga percepatan pembangunan dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saya panggilkan yang pertama ya. Silakan. Pemenang kategori peningkatan ekonomi daerah diberikan kepada Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dengan upaya pengentasan kemiskinan berkelanjutan kepada Bapak Dedi Supandi atau yang mewakili kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Dedi Supandi. Ya, baik. Dan selanjutnya Kota Bandar Lampung dengan pemberdayaan UMKM kepada Ibu Eva Duyana atau yang mewakili dipersilakan naik ke atas panggung.
Selanjutnya Kabupaten Bangka Selatan dengan penguatan ekosistem UMKM. Pada Bapak Riza Herdavid atau yang mewakili, kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan mohon izin kepada Bapak Haritanu Sudibyo, kami persilakan untuk memberikan penghargaan pada para penerima apresiasi selaku Executive Chairman MNC Group. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik. Selamat kepada Bapak Dedi Supandi. Kita kembali berikan tepuk tangan. Baik. Kembali kita berikan Selamat apresiasi untuk para pemenang kategori peringkatan ekonomi daerah. Baik, kami persilakan Bapak Haritanu Sudibyo untuk kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih Baik. Bapak. Terima kasih. Dan kami persilakan pula untuk kembali ke tempat duduk para penerima apresiasi penghargaan kategori peringkatan Sekali ekonomi lagi selamat. daerah. Ya, Baik. langsung ya. Selanjutnya kita akan membacakan apresiasi untuk pemenang kategori percepatan pembangunan. Yang akan diberikan kepada yang pertama, Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan pembangunan melalui infrastruktur kepada Bapak Ellen Setiadi atau yang mewakili, dipersilakan naik ke atas panggung. Dan yang kedua, Provinsi Sumatera Barat dengan strategi pembangunan pariwisata melalui desa wisata kepada Bapak Gubernur Mahyeldi Ansarullah atau yang mewakili, dipersilakan naik ke atas panggung. Selamat Pak Gubernur, kita berikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada para pemenang. Dan penerima apresiasi penghargaan selanjutnya, Kabupaten Batanghari dengan infrastruktur ekonomi dan SDM sumber daya manusia. Kepada Bapak Muhammad Fadil Arif atau yang mewakili, kami persilakan untuk bergabung naik ke atas panggung. Selanjutnya, Kabupaten Kendal dalam peningkatan fasilitas umum kepada Bapak Diko M. Ganinduto atau yang mewakili, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kami mohon izin kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir untuk memberikan apresiasi kepada para pemenang. Kami persilakan Pak Tomsi. Siap. Kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Baik. Kita berikan apresiasi berupa tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Pada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir, Sekjen Kemendagri, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan para pemenang kategori percepatan pembangunan juga kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selamat dan terima kasih.